Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang SKB CPNS untuk akuntansi. Kita mulai dari nomor yang pertama. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Yuk Belajar Bersama. Kita mulai dengan soal yang pertama. Dari perusahaan Baker diberikan data-data per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama ada modal 31 Desember tahun 2019 sebesar 40 juta. Berarti ini modal awal dari perusahaan Baker. Selanjutnya ada laba kotornya tahun 2020. Ini laba berjalan berarti sebesar 20 juta. Kemudian ada penambahan investasi selama tahun 2020 sebesar 10 juta. Selanjutnya ada beban usaha 4 juta. Dan ada modal tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar 60 juta. Kita diminta untuk menghitung pengambilan FRAP tahun 2020. Oke, langkah pertama kita dapatkan modal awal. Modal awal ini kita tambahkan dengan laba kotor. Maka 40 juta ditambah dengan 20 juta. Selanjutnya kita lihat ternyata pada tahun 2020 ada penambahan investasi. Oke, berarti kita tambahkan dengan 10 juta. Kemudian setelah ada penambahan investasi ternyata ada beban usaha yang harus dibayar sebesar 4 juta. Berarti kita kurangi 4 juta. Dan ternyata menghasilkan modal akhir sebesar 60 juta. Oke. Yang perlu diingat adalah ini 40 juta untuk modal awal ditambah laba kotor 20 juta ditambah dengan penambahan investasi 10 juta dikurangi dengan beban usaha 4 juta, maka ini belum dikurangi dengan FRAP. Jadi kita hitung dahulu 40 tambah 20 ini menjadi 60 tambah 10 70 dikurangi 4 berarti ini ada 66. Oke. Sedangkan untuk modal akhirnya ada 60 juta. Maka FRAP-nya itu adalah selisih antara 66 juta dengan 60 juta. Berarti sebesar 6 juta. Inilah besar FRAP-nya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya kita lihat pada awal tahun posisi aset, liabilities atau kewajiban dan modal suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Ini ada kasnya 4 juta, kemudian piutangnya 2 juta, selanjutnya sewa dibayar di muka itu 1.500.000, kemudian bunga dibayar di muka ada 1 juta dan utang usaha 1.750.000. Setelah perusahaan dioperasikan selama setahun, harta perusahaan naik. Ingat kata-katanya adalah harta perusahaan naik menjadi 2.500.000 dan kewajiban bertambah menjadi ini kata-katanya bertambah menjadi 3.750.000. Dengan demikian modal akhirnya adalah untuk mendapatkan modal akhir yang perlu diingat ini masuk ke persamaan dasar akuntansi. Berarti di mana persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Oke, kita cari hutangnya dahulu. Kita cari hartanya dahulu. Hartanya yaitu kas, kemudian piutang, kemudian sewa dibayar di muka, kemudian bunga dibayar di muka. Nah, kita tambahkan 4 juta ditambah 2 juta 6 juta. 6 juta ditambah 1.500.000 berarti 7.500.000 ditambah 1 juta 8.500.000. Oke, hartanya berarti 8.500.000. Oke. Kemudian kita cari utangnya. Utangnya adalah 1.750.000. Berarti modalnya tinggal kita cari selisih dari 8.500.000 dengan 1.750.000. Berarti modalnya kita dapatkan. Ini sebesar berapa ya? Ya, sekitar 6.750.000. Oke, ini awal kita dapatkan persamaan dasarnya. Jadi modalnya adalah 6.750.000. Selanjutnya, setelah perusahaan dioperasikan selama setahun,
kita lihat selama setahun hartanya naik. Awalnya tadi kan 8.500.000. Kemudian hartanya naiknya yaitu 2.500.000, berarti kita tambahkan 2.500.000. Maka total harta sekarang adalah 11 juta. Oke, ini total harta yang sekarang. Dan kewajibannya kita buat di sini sama dengan kewajibannya bertambah menjadi 3.750.000. Nah, awalnya tadi kewajibannya adalah 1.750.000. Sekarang bertambah menjadi, berarti kewajibannya adalah 3.750.000. Jadi kita tidak tambahkan seperti halnya harta. Kenapa? Karena ini kata-katanya bertambah menjadi 3.750.000. Nah, kemudian kita ingin tahu modalnya sekarang. Berarti kita cari modalnya. Nah, tadi kan totalnya harus 11 juta. Kenapa? Karena ini sudah berjalan selama 1 tahun. Dengan demikian modalnya adalah kita kurangi 11 juta dikurangi 3.750.000, berarti sekitar 7.250.000 rupiah. Oke, jadi jawabannya adalah berapa modal akhirnya? Modal akhirnya adalah 7.250.000 rupiah. Oke, kita coba masuk ke soal selanjutnya. Kita masuk pada soal selanjutnya. Di sini ada Salonzon memiliki sebagian data keuangan per 31 Desember 2017 sebagai berikut. Yang pertama ada modal akhir 25 juta, kemudian ada pendapatan komisi 5.250.000. Ada pendapatan jasa 15 juta, kemudian ada pengambilan pribadi 1.500.000. Ada juga yang namanya pendapatan yang masih harus diterima. Ingat, pendapatan yang masih harus diterima 750.000. Berarti ini masuk ke kategori, sebetulnya adalah kategori piutang. Kemudian pendapatan diterima di muka. Ini juga masuk ke kategori, ini bisa dikategorikan sebagai pekerjaannya belum dilakukan tetapi uangnya sudah didapat. Jadi sebetulnya bisa dikatakan sebagai hutang. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, apabila modal awal Salonzon sebesar 11 juta, ini modal awalnya, maka nilai bebannya adalah, yang perlu diingat untuk mendapatkan jawaban dari soal ini sebetulnya adalah rumus dari modal awal ditambah dengan modal awal kita simpulkan M1 saja dalam video kali ini. Modal awal ditambah dengan untung sama dengan menghasilkan yang namanya modal akhir. Modal akhir kita simpulkan M2 saja. Di mana untung itu didapatkan dari pendapatan dikurangi beban. Nah, ketika dia masuk ke dalam komponen laporan perubahan modal, maka setelah untung didapatkan dia harus dikurangi dengan 5. Oke, jadi untung yang di sini adalah untung yang sudah dikurangi dengan 5. Oke, kita masukkan sekarang. Modal awalnya adalah tadi dikatakan ada 11 juta. Kita masukkan 11 juta. Kemudian ditambah dengan untung. Untungnya adalah pendapatan dikurangi beban. Bebannya kan belum nampak. Nah, bebannya kita tinggalkan dulu saja. Jadi pendapatannya ada yang pertama 5.250.000. Kemudian yang kedua pendapatannya ada 15 juta. Jadi kita tambahkan 15 juta. Oke. Nah, untuk pendapatan yang masih harus diterima ini kan dia tidak masuk. Pendapatan diterima di muka juga tidak masuk. Kenapa? Karena ini kategorinya sebetulnya piutang. Ini juga sama kategorinya, bukan kategori pendapatan. Ini pekerjaannya belum dilakukan tapi sudah dapat uang. Ini sama dengan hutang sebetulnya, hutang pekerjaan. Oke. Sehingga berarti modal awalnya sudah 11 juta, kemudian pendapatan komisinya sudah 5.250.000, kemudian pendapatan jasanya juga sudah 15 juta. Nah, selanjutnya dia dikurangi dengan pengambilan pribadi, dikurangi dengan 1.500.000. Oke.
Nah, bebannya kan belum masuk, kita masukkan saja, kurangi dengan beban. Oke. Sama dengan hasilnya adalah modal akhirnya 25 juta. Oke. Oke, dari sini kita akan coba hitung berapakah sih beban yang ada. Kita buat di atas karena tempatnya tidak cukup ya. Jadi kita coba buat di atas. Oke. Nah, mudah-mudahan cukup di sini. Baik, 11 juta ditambah 5.250.000 ditambah dengan 11 juta ditambah 5.250.000 ditambah 15 juta. Ini sekitar berapa ini? 31 juta ya. 250.000. Oke. 31.250.000 kemudian dikurangi dengan 1.500.000 dikurangi beban sama dengan 25 juta. Oke. Kita hapus lagi agar cukup tempatnya. Tinggal 31.250.000 dikurangi 1.500.000. Itu hasilnya berarti berapa nih ya? 31 kurang 1 itu 30. 30 dikurangi 29.750.000. Oke. Ini sisanya dikurangi dengan beban sama dengan 25 juta. Oke, jadi bebannya ya tinggal kita buat 29.750.000 dikurangi dengan ini, pindahkan ke sini 25 juta. Sama dengan bebannya kita pindahkan ke arah kanan jadi beban. Jadi bebannya adalah 29 juta dikurangi 29.750.000 dikurangi 25 juta sekitar 4.750.000. Oke, kita dapat. Jadi bebannya adalah 4.750.000. Oke, gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pada soal ini. Jurnal umum sebagian yang dibuat oleh Rental Ayunda pada bulan Desember 2017. Oke, bentuk jurnal umumnya kita lihat ada kas piutang pendapatan, di mana kas piutangnya posisinya adalah di debit. Kemudian pendapatannya di kredit. Oke, berarti transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum di atas. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat kata kuncinya adalah posisi debit kreditnya dan posisi keterangannya. Di mana untuk posisi keterangannya dalam jurnal umum itu ada kas dan piutang, dan posisi piutangnya ada di kredit. Posisi piutang dan kasnya ada di debit. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa harta pada Rental Ayunda itu bertambah. Hartanya bertambah baik bentuk kas maupun piutang. Yang kedua, kita lihat pada kolom keterangan itu ada pendapatan, di mana pendapatannya ada di posisi kredit. Dengan kata lain, ini menunjukkan pendapatannya juga bertambah. Ya, tinggal dilihat transaksi yang berkaitan dengan harta bertambah, pendapatan bertambah, atau ini menunjukkan bahwa ada transaksi penerimaan kas terhadap perusahaan Rental Ayunda. Kita lihat. Yang A, Rental Ayunda akan menyewakan. Ya, ini bahasanya akan menyewakan mobil Avanza dengan harga 6.600.000. Berarti ini bukan, karena ini belum masuk kasnya. Kemudian yang B, Rental Ayunda telah menyewakan mobil Avanza dengan harga 2.600.000. Nah, dia sudah menyewakan mobil Avanza harganya 2.600.000 dari total 4.400.000. Nah, totalnya 4.400.000. Ini kasnya 2.600.000 dan piutangnya ada 4 juta. Berarti kurang tepat juga. Kalau kasnya ini bisa masuk karena sudah disewakan 2.600.000. Tapi dari total 4.400.000 berarti belum masuk. Yang C, Rental Ayunda telah menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga sewanya 4.400.000. Dari jumlah tersebut diterima 2.600.000. Nah, ini kasnya berarti sudah tepat nih,
diterima 2.600.000 dan kekurangannya dibayar 1 minggu kemudian. Tapi harganya 4.400.000. Harusnya harganya bukan 4.400.000, tapi ya harganya adalah, kita lihat antara kas dan piutang itu totalnya 6.600.000. Jadi yang C juga tidak tepat. Yang D, Rental Ayunda akan menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga 6.600.000. Oke. Ini kita bisa masuk. Dari jumlah tersebut diterima 4.400.000. Kita lihat, diterimanya 4.400.000. Pada kas diterimanya baru 2.600.000, berarti salah juga. Kemungkinan jawabannya E, tapi kita lihat dulu. Rental Ayunda telah menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga 6.600.000. Oke, sudah disewakan. Dari jumlah tersebut diterima 2.600.000. Oke, pas diterimanya 2.600.000. Sisanya akan diterima 1 minggu kemudian. Berarti 6.600.000 dikurangi 2.600.000, sisanya 4 juta. Itu sebagai piutang. Pas. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat pada soal ini perusahaan jasa travel namanya Fans Travel pada tanggal 1 September 2017 membayar beban pemasangan iklan pada majalah Carmila. Harganya 7.500.000 tapi untuk 10 kali dan dicatat pada akun beban iklan. Oke, sekali lagi dicatat pada akun beban iklan. Sampai tanggal 31 Desember 2017 iklan yang sudah terbit itu 4 kali. Jurnal penyesuaian yang tepat yang dibuat akhir bulan September tahun 2017 adalah, baik, yang perlu diingat adalah pencatatannya menggunakan metode beban iklan. Berarti ketika tanggal 1, yaitu ketika pertama kali membayar beban, maka jurnalnya adalah beban iklan. Ini sebetulnya menggunakan metode pendekatan laba rugi. Beban iklan dengan kas sebesar, ya angkanya yaitu 7,5 juta. Ini ketika pertama kali membayar. Tapi perlu diingat ini untuk 10 kali. Nah, ternyata iklan yang sudah diterbitkan itu 4 kali, berarti kan sisanya 6. Nah, untuk metode yang menggunakan pendekatan laba rugi, nah yang 6 ini kita hitung. Berarti 6 per 10 dikalikan dengan 7.500.000. Oke. Jadi kita hitung sekarang. 6 per 10 kali 7.500.000 itu sekitar 4.500.000. Oke. Ini yang 6 kali yang belum diterbitkan. Nah, baru kita buat ayat jurnalnya. Bagaimana ayat jurnalnya? Ayat jurnalnya adalah yang pertama, tadi beban iklannya kan di debit, maka kita rubah dia menjadi kredit. Di debitnya apa? Di debitnya adalah iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka, kita tulis saja DMK ya. Iklan dibayar di muka dengan beban iklan. Sebesar berapa? Sebesar 4,5 juta. Jadi ketika menggunakan metode pendekatan beban iklan, maka yang dihitung adalah yang belum terbitnya, yaitu sebanyak 6 kali di sini. Nah, kenapa untuk pendekatan beban iklan yang menggunakan metode pendekatan laba rugi malah yang dihitung adalah yang belum diterbitkan? Oke, kita nanti bisa jelaskan pada bagian worksheet, atau di sini kita jelaskan. Kita buat worksheetnya. Nah, dalam worksheet kan ada yang namanya pertama neraca. Ini neraca saldonya, kemudian ada namanya AJP. Nah, ada yang namanya NSD atau neraca saldo disesuaikan. Ini debit kredit, kemudian debit kredit, kemudian debit kredit. Nah, tadi kita tahu bahwa beban iklan itu ada posisinya di 7.500.000, ada di debit. Nah, ini ketika di neraca saldo. Nah, tiba-tiba dia sudah terpakai 4 kali. Nah, yang belum tadi kan adalah 6 kali. 6 kali yang belum terpakai. Maka ketika di AJP
akan muncul yang 6 kali ini sebesar 4.500.000. Ada posisinya posisinya di kredit tadi 4.500.000. Sehingga dari sini kita akan tahu berapa sih beban yang sudah terpakai atau berapa sih iklan yang sudah terpakai, yaitu 4 kali. Nah, di NSD ini akan muncul sebanyak 4. Kalau 4 kali berarti sisanya adalah 3 juta ya. 3 juta. Nah, kan posisinya kalau beban itu, ini kan beban iklan. Beban iklan dia kan normalnya ada di debit. Nah, ternyata terbukti ketika menggunakan metode beban iklan, awalnya dia menggunakan metode beban iklan di mana akunnya adalah beban iklan sebesar 7,5 juta. Kemudian pada bagian ayat jurnal penyesuaian, beban iklannya yang belum terpakainya adalah 4,5 juta. Sehingga ketika ada di neraca saldo disesuaikan, terbukti ternyata beban iklan itu normalnya posisinya di debit 3 juta. Nah, itulah kenapa ketika menggunakan metode pendekatan laba rugi, yang dihitung adalah iklan yang belum terbit. Nah, kalau menggunakan metode pendekatan neraca, maka yang dihitung adalah yang sudah terbit. Oke, tujuannya tadi ketika menggunakan metode pendekatan laba rugi, jadi kita ingin mengetahui berapa sih beban yang sudah terpakai di bagian neraca saldo disesuaikan, yang mana itu akan sesuai dengan soalnya, besarnya 4 kali. Nah, ini besarnya 3 juta. Jadi pada AJP-nya adalah yang dihitung yang belum terbitnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.